Jauh berubah Tuhanku, jauh berubah Tuhanku, pada sumur do, si polisi kota do, seorang doa saya menabah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu kita pada saat ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, dan yang menjadi tema bagi kita Allah benteng bagi kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Mazmur pasal 48, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu boleh memperhatikan dan merenungkan dalam hati. Saya akan membacakan untuk kita. Mazmur, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang bermain, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion seperti puncak gunung Zahon adalah kota raja besar, dan puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja berkumpul, mereka maju bersama-sama. Ketika mereka memandang, mereka tercengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti angin timur melanda kapal-kapal Tarsis, kau hancurkan mereka. Apa yang telah kami dengar, itulah yang kami saksikan. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami merenungkan, ya Allah, kasih setiamu di dalam baitmu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan penuh dengan keadilan. Biarlah manusia bersuka-cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghakimanmu. Kelilingilah Sion dan kitarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada generasi yang kemudian. Sungguh inilah Allah kita, dia seterusnya dan selamanya. Dialah yang memimpin kita sampai akhir hayat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca Mazmur, pasti yang menjadi sebuah pesan yang penting adalah kita mendapatkan sebuah kesaksian iman yang disaksikan oleh pemazmur. Bahkan di sini dikatakan Bani Korah. Itu adalah perjanjian dan sekaligus persetujuan dan kerelaan seseorang untuk mau tetap dipimpin dan berjalan bersama Tuhan. Jadi mazmur ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi mazmur ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita, dan tetap untuk melaksanakan janji-janji yang kita amini Tuhan akan penuhi dalam hidup kita. Itulah makanya dia berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah. Gunung-gunung yang kudus, yang menjulang berbahaya adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Bukan hanya satu dua orang. Ketika kita bisa melihat kemuliaan Allah, bahkan segala keagungannya, pasti kita berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Mungkin pernah kita mendengar, siapakah aku
tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Itu artinya tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kalau Tuhan sudah bertindak. Banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita lihat. Banyak orang yang semakin mengerti bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah hidup. Dan khusus untuk kita di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita masih merasakan ada tangan penyertaan Tuhan ketika kita berseru dan bermohon, lalu Tuhan bekerja untuk terus bekerja menolong kita? Dunia ini diciptakan, tetapi dunia ini harus tunduk pada aturan Tuhan. Beberapa peristiwa yang kita lihat mungkin melalui kesaksian Alkitab yang secara langsung. Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya ketika dalam perahu. Lalu mereka berkata, "Guru, apakah kamu terbunuh kamu binasa?" Apakah Yesus berdebat? Bahkan mungkin membuat sebuah pernyataan, "Aku tidak mau tahu." Tidak. Tindakan Yesus segera diam, tenang. Dan seluruh gelombang badai topan yang pada waktu sedang berada menghantam para murid-murid, segera semuanya tenang. Mungkin hal ini menjadi penting karena apa? Karena kalau kita mengundang Yesus, Yesus pasti dan mau untuk segera menolong kita. Inilah yang disaksikan oleh Thomas. Ya, bagaimana kita melihat di bagian yang pertama ini, perkenanan Allah bagi kita itu bisa terjadi ketika kita memahami peristiwa-peristiwa iman yang telah disaksikan oleh banyak orang. Di sini ada bunker atau kata kombe, gambaran di bawah itu terjadi di masa penganiayaan. Ketika itu Kaisar Nero menangkap orang-orang Kristen untuk dijadikan sebagai tontonan, diperhadapkan dengan binatang-binatang buas. Bahkan mereka dijadikan obor setelah dilumuri dan itu untuk aspal jalan kita, ya. Lalu kemudian disuruh atau dibakar dan menjadi obor di setiap malam. Kita bisa mendengar cerita-cerita orang Kristen pada waktu itu. Tetapi itulah yang disukai Kaisar Nero. Dia ingin membuat puisinya dengan cerita-cerita itu. Tetapi hasilnya adalah benih orang yang menjadi darah mati itu akan menghasilkan pelayanan dan gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat ya, bahwa ketika orang percaya diperhadapkan dengan pergumulan, apa yang menjadi nyanyian syukurnya? Saya mau mainkan sedikit dengan band God Bless. God Bless itu sepertinya terjemahannya sangat jelas ya. Tapi ada satu lagu yang mereka katakan rumah kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, dan selanjutnya ya. Artinya apa? Sekarang mungkin kita diizinkan untuk tinggal di hotel, tinggal di homestay, tinggal di lodgement atau di tempat mungkin seperti apartemen. Tapi ada satu kerinduan, kita ingin kembali ke rumah di mana kita bisa nyaman di sana. Walaupun kondisinya tidak sehebat hotel, mungkin spraynya, bahkan mungkin bawahannya, kamar mandinya dan segalanya. Kenapa kita tidak mau terus tidur kembali di hotel? Karena bahaya, bakal berat. Tapi yang jelas, rumah kita adalah istana kita. Keluargaku adalah segalanya bagi. Apakah kita berkata atau seluruh rumah tangga, istriku adalah segalanya bagi, suamiku segalanya bagi di dalam Tuhan, atau anak-anak, atau bahkan kita lebih menyepelekan suami atau istri kita dan menghargai suami atau istri orang. Ini menjadi evaluasi. Benteng pertahanan kita adalah keluarga kita, bukan suami orang, bukan istri orang, bukan anak orang, tetapi keluarga kita. Itu yang mau diajarkan oleh Thomas. Mari kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah keluarga kita. Rumahku adalah istana. Artinya di sini aku lebih berjuang, bahkan lebih taat ketika aku bersama Tuhan. Itulah kerinduan orang percaya. Ada 4 pengajaran yang mau kita sampaikan melalui Mazmur ini.
latar belakang pastor ini jelas. Ini adalah sebuah perjuangan iman supaya semua orang mau bersorak-sorai untuk memuji Tuhan, bukan tergantung dari apa yang dia punya, tapi tergantung dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Yang pertama, mari mengagungkan dan memuliakan Tuhan karena namanya kudus. Allah kita, Allah Israel, atau Allah Yerusalem Sion adalah tempat pemujian yang keagungannya tidak bisa diandalkan atau ditarakan dengan orang lain atau dengan keagungan. Yang kedua, bahwa Allah itu telah menjanjikan perlindungannya. Mungkin di zaman sekarang ini kita membutuhkan CCTV atau kita membutuhkan sistem pengamanan yang terintegrasi. Kita bisa lihat bagaimana keadaan rumah kita melalui handphone kita. Atau mungkin kita membutuhkan security atau sistem yang lain yang kita. Tapi apakah itu bisa menyelamatkan kita? Apakah dengan banyaknya sistem yang kita taruh di rumah kita, lalu kita bisa selamat? Bahkan ada beberapa kiriman video ketika dia mencoba untuk membuat sistem security-nya itu dengan suara dan wajahnya. Suatu ketika suaranya terganggu atau mungkin sudah mulai hilang, wajahnya tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh sistem pengenalan sampai tidak bisa masuk rumahnya sendiri. Artinya sistem yang kita buat itu tidak bisa menjamin keselamatan kita, walaupun kita layak tahu. Sekarang mana tempat perlindungan yang terbaik, yang terkuat dalam hidup ini? Pasti di dalam Tuhan. Dalam pribadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Ini adalah kesaksian. Saksikanlah kasih setia Tuhan yang telah bekerja, berkuasa, bahkan menyelamatkan banyak orang sehingga engkau pun bisa. Makanya dalam orang lain kau selamatkan aku juga. Ketika kita bernyanyi ada doa, Tuhan mampirlah dengar doa. Artinya di situ dengan doa kita pun Tuhan mampu menyelamatkan kita. Apalagi dengan kesungguhan dan ketaatan kita mengenal Dia dan berjalan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, sukacita bersorak-sorai dalam penghakiman. Mungkinkah ada orang yang mau bersukacita, bersorak-sorai ketika menghadapi sebuah penghakiman? Kita tahu pengadilan, kalau orang sudah divonis, apakah dia bisa aku sudah divonis? Jangan. Tapi apa yang mereka lakukan oleh Pastor di sini? Ketika dia berada di pihak Tuhan, maka dia bisa bersorak-sorai dalam segala keadaan. Dan ketika Tuhan melaksanakan pengadilannya, maka dia bisa bersukacita. Karena apa? Yang pasti, yang dihukum Tuhan bukan dia. Karena apa? Karena dia telah bersama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Pastor. Baik, jangan ragukan kuasanya, jangan berhenti hanya mengenal Dia, tetapi saksikanlah Dia. Bahkan bersukacitalah, bersorak-sorai. Nanti di bagian lagu yang terakhir saya mengundang kita untuk bernyanyi dengan menggelegar. Karena apa? Terkadang suara kita ini kita tidak biarkan, tidak izinkan untuk sampai ke hadirat Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita berdoa, sering sekali berdoa dalam hati. Tuhan mengajarkan berdoa dengan mengucapkan dan doa di dalam nama Yesus. Karena doa yang berkuasa itu adalah dengan berseru di dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama yang lain. Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, bagaimana sebenarnya doa para Parmani? Parmani orang Batak dulu pertama kali memiliki agama Batak, namanya Parmani. Oleh karena itu, untuk bisa menyampaikan kejelasan itu, saya masuk dalam ibadah Parmani. Saya coba dengar apa yang mereka laksanakan dalam kegiatan ibadah. Mereka lebih menekankan
menyucikan dosa dengan mangwas. Tahu mas? Yang mirip, yang ada asom, taruh dalam cawat, lalu kemudian taruh bulu-bulu, kemudian doa mati di belajar. Nah, artinya di situ di mana kehadiran Allah? Di mana Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus? Alkitab berkata, doa di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi kita sudah menyaksikan ada beberapa anak-anak kita yang telah mengambil komitmen untuk naik sini. Mereka mengaku bahwa kehidupan mereka dapat mengalami terobosan-terobosan besar ke depan jika mereka mau diajar dituntun oleh firman Tuhan. Mungkin banyak anak-anak remaja yang belum naik sini merasa kegiatan sini ini apa sih? Apa yang kami akan ikuti di sana? Belajar mas. Tapi kemudian ketika para pengajar-pengajar itu mengajari mereka dengan penuh kasih, dengan doa, dengan permohonan kepada Tuhan, jawaban dari beberapa aksi kita tadi yang kita tunjukkan berkata, syukur kami diizinkan untuk mengenal Tuhan melalui pelajaran ini. Semakin sadar siapa kami, semakin berindu untuk mengenal dan memperbaiki diri, bahkan ada semangat dan komitmen untuk mengikuti, mentaati firman Tuhan. Karena saat kita menerima sini, anak kita tuntut untuk menerima ayat pegangan. Itulah yang kebenaran bicara. Kiranya anak sini yang tadi yang sudah mengikuti peneguhan naik sini, mereka boleh terus berjanji dan setia untuk bersaksi, bersorak-sorai akan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa kita ini sangat bernilai. Ini adalah ketika ibadah dilaksanakan di gereja ini, Papua, itu hari adalah penahan firman Tuhan. Yang sebelahnya tadi pagi, dengan pendeta, dengan kepala desa dan gereja berkhotbah di HKBP Persiapan Restoran. Ya, karena pendeta terdekat khotbah di sini di proklamasi. Jadi saya tidak bisa juga tepat karena dua gereja ini sekarang sedang saya yang pegang. Oleh karena itu saya izin untuk Pak Lado dengan pendeta Baptista yang berkhotbah, dan khotbahnya sangat menggugah sampai mereka maju ke depan yang menerima diakonis. Artinya apa yang mau saya katakan Bapak? Itulah kesaksian kita. Apa yang mau kita saksikan di tengah-tengah dunia ini? Jika hidup kita masih belum mengenal Tuhan dan serah. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit terganggu. Saya akan ceritakan ada seorang orang tua yang penuh kasih terhadap anak dan kaum lainnya. Nah, mereka ini ketika menikah, mereka itu dalam posisi pekerjaan yang sudah bagus, ya. Tetapi karena kesibukan mereka tidak sempat mengunjungi orang tuanya yang di kampung. Lalu kemudian suatu ketika mereka berkata kepada orang tuanya, "Ma, kami akan datang bersama cucumu, Pak Opo, untuk dibaptis." Ya, lalu dibawalah sama para murid. Nah, mereka ini sudah sering keluar masuk luar negeri. Lalu ketika mereka tiba di kampung atau sebelum tiba di kampung, si orang tua sangat senang. Mungkin dia sudah cerita kepada tetangga, anak saya, pemain saya, cucu saya akan datang, mereka akan mengikuti acara baptis di gereja kita. Untuk itu saya akan menyediakan jamuan makan yang enak, karena dia pelosok, gitu ya, kampung pedalaman. Lalu dia berpikir, saya harus sediakan yang terbaik. Lalu siapkan makanan, siapkan minuman yang baik. Tapi satu hal, lalu ketika dia belanja untuk tempat-tempat piring-piring atau panci-panci, dia tertarik dengan satu tempat yang mungkin ini mengkilau, lebih pas untuk tempat makanan. Lalu dia diolah, ya, tempat jual.
Lalu kemudian disitulah ditaruh nasi. Lalu ketika sudah sampai anak, pemain dan pemangkunya, lalu mereka dipersilakan makan. Silakan makan, silakan makan. Ikannya enak asli, ya, dari kolam. Ayamnya dipelihara sendiri. Lalu ketika disajikan, si pemain tertunduk berkata, udah kenyang, udah kenyang. Si anak pun bingung. Lalu cucu tidak mau. Kira-kira orang tua yang begini perasaannya bagaimana? Kecewa. Tapi mungkin ada logika. Karena apa? Nasinya ditaruh di stainless. Stainless itu kalau biasanya di rumah sakit itu ada. Apa itu? Pistol. Nasi orang tua itu nggak tahu. Ternyata hanya nasi saja. Posisinya di pistol itu karena dirasa ini bagus tempat stainless ini bisa bertahan panasnya, tapi dia tidak tahu. Tapi semua makanan itu jadi terasa tidak enak. Padahal ini dicicipi karena mereka sudah sering keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengenalan kita tentang seseorang seharusnya tidak menghilangkan bagaimana pengorbanan daripada kita. Hanya karena tempat nasi ini pistol, semua makanan yang tersedia dianggap tidak layak. Mari, jangan hanya satu persoalan kecil di mana Tuhan belum menjawab doa kita. Allah yang Maha Kuasa benteng kehidupan dan pertolongan kita, semua dianggap tidak layak. Padahal itu bukan kesalahan dari si oknum, itu hanya ketidaktahuan saja. Mari belajar untuk mencintai Tuhan, bukan dari kulit luarnya, bukan dari penampilannya, tapi bagaimana kita mau masuk berjalan bersama Dia untuk kita beroleh kekuatan dan kemenangan, karena hanya Dia sumber kehidupan kita. Ini saya sampaikan karena ini penting. Di manakah Bapak Ibu menyembunyikan dirimu yang menjadi bentengmu, pertahananmu dari persoalan rumah tanggamu, dari persoalan penyakitmu, dari persoalan ekonomimu? Mungkin ada satu tempat rahasia, mungkin ada satu sisi yang kau rahasiakan dalam dirimu yang tidak akan kau kasih tahu kepada siapa. Ini adalah benteng Maroko, benteng terbesar di Asia Tenggara. Kokoh berdiri sudah hampir 910 tahun. Ini benteng peninggalan kolonial Inggris yang dimulai dibangun pada tahun 1714 sampai 1719, 5 tahun membangunnya. Ini berada di provinsi Bengkulu. Ini benteng kedua yang terkuat dan benteng yang pertama yang namanya. Kenapa bisa terkuat? Karena benteng ini sebagai tempat penyimpanan persenjataan bagi para penjajah. Ini benteng yang juga tempat penyimpanan bahan makanan. Ini benteng juga yang menjadi tempat penyimpanan pada masa itu lada, rempah-rempah. Karena apa? Karena itu menjadi penting di Eropa. Oleh karena itu Bengkulu menjadi tempat yang penting bagi mereka. Tapi tidak mungkin masyarakat Bengkulu tidak merasa terganggu dengan datangnya para penjajah-penjajah. Mereka akan terus berusaha untuk menyerang, menggagalkan, bahkan berusaha dengan berbagai cara yang mereka bisa. Tapi kenapa sampai hari ini bisa bertahan benteng tersebut? Karena benteng itu terhubung dengan benteng-benteng yang lain. Kalau Bapak pernah ke Malioboro di Jogja, ya, ada satu jalur di mana benteng yang satu bergabung dalam satu jalur dengan benteng yang lain. Bahkan saya belajar di petanya Jogja, itu ada strategi yang sudah dibuat di sana. Makanya Jogja sering gempa tapi tidak ada apa-apa, gitu ya. Kenapa? Benteng-benteng ini harus terhubung. Atau orang-orang yang mau merasakan keamanan, keselamatan harus terhubung, harus masuk di dalamnya. Tanpa kerinduan kita untuk masuk sebagai bagian daripada benteng ini, maka kita akan mudah diserang.
dan iblis sangat senang. Jika hari Minggu pun kita tidak jadikan tempat bersekutu dengan Tuhan, pasti Dia akan menang sepanjang hidup kita. Tapi ketika kita dalam kondisi keterpaksaan kita terus masuk dan berjuang untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan setelah pulang di rumah kita kembali lagi menjalin hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan, maka benteng hidup kita akan kuat di dalam Tuhan. Benteng adalah tempat bagi kita untuk merasakan perlindungan, penyertaan, dan keselamatan Tuhan. Kenapa banyak orang yang mudah diserang oleh iblis dan berbagai persoalan-persoalan hidup? Karena dia keluar dari benteng. Karena dia sudah berhadapan dengan segala macam bahaya. Sekiranya dia terus terhubung dengan benteng itu, dia bisa terselamatkan. Karena Tuhan sudah berjanji, Akulah benteng hidupmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pilihlah untuk masuk dalam benteng perlindungan Tuhan. Selanjutnya ada satu kisah, bisa sebut saja sebagai seorang penginjil, ya. Penginjil yang sedang dikejar oleh orang-orang yang tidak suka untuk berberita firman Tuhan. Lalu bagaimana dia harus mencari atau mendapatkan benteng perlindungan di tengah-tengah kejaran tersebut? Dia harus cari cara, tidak mati konyol, tapi dia harus terus berjuang. Tuhan, kemana saya harus melarikan diri? Lalu diarahkan masuk ke gua. Kira-kira ketika dia masuk ke gua, apakah dia aman? Tidak. Karena apa? Semua orang yang terlatih untuk menangkap musuh pasti sudah tahu di mana tempat-tempat persembunyian. Dan salah satu gua itu pasti mereka sudah tahu di mana. Dan ketika mereka masuk atau ketika orang yang memberitakan firman ini bersembunyi di dalamnya, pasti juga dia tidak bisa menjadikan gua itu tempat untuk dia aman. Apa yang dia harus lakukan? Cukupkah dengan berlindung, bersembunyi? Tidak. Yang paling penting adalah berserah, berseru, dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini, bahkan di rumah kita sendiri. Tapi tempat yang aman adalah ketika kita menyerahkan diri kita dan bermohon Tuhan yang menjadi benteng kita. Lalu si manusia berdoa, Tuhan, lindungi aku sudah berada dalam gua, tapi belum tentu aku bisa selamat. Berikan aku mukjizat supaya batu besar menutup gua atau menutup lubang pintu masuk. Kira-kira apakah Tuhan langsung menggulingkan batu besar seperti batu yang akan menutup kuburan? Tidak. Lalu dia lihat laga-laga datang. Laga-laga. Buat apa? Ternyata laga-laga itu berjalan cepat. Lalu dia berada langsung ke mulut gua dan membuat jaring dengan kerja keras secepat itu. Lalu ketika si pengintai atau si pemburu ini bertemu dengan gua itu dan melihat, pasti dia bersembunyi di sini. Tapi ketika dia melihat ada jaring laba-laba yang mungkin lebih tipis dari rambut, ya, tetapi dia berkesimpulan tidak mungkin yang kita bisa masuk ke dalam. Karena apa? Karena jaring laba-laba terpasang, tidak rusak. Dan akhirnya para pengintai pemburu pergi, dan disitulah sadarnya ternyata laba-laba kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi tangannya menyelamatkan orang-orang yang berseru-seru kepadanya bahwa Allah benteng hidupku. Ini adalah gambaran, bukan hal-hal spektakuler yang membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Hal-hal kecil pun, jika kita bekerja dengan iman dan melihat cara Tuhan, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Mungkin kita berjalan pulang, atau mungkin kita naik kendaraan pulang. Banyak kejadian-kejadian yang boleh terjadi setelah malam. Ada keluarga dari Pak Harun kita bersaksi ketika mereka naik mobil pulang kampung,
lalu terjadi banjir dan mereka harus beralih dari jalan yang sudah direncanakan daerah hujan di sana. Lalu apa yang terjadi? Di mana itu? Di tempat yang sunyi itu, maka begal sudah mengintai. Dan mereka berusaha untuk mencari cara supaya mobil itu berhenti dengan memukul pintu mobil, bahkan sampai memecahkan kaca mobil. Ketika itu mungkin kita berpikir, oh ini mereka harus minta pertanggungjawaban ini, kaca mobil kita rusak. Ya. Kalau itu terjadi, mangsa masuk dalam neraka. Tetapi ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, terhadap kita yang pulang kampung, mereka diberi Tuhan hikmat, jangan berhenti, tetap berjalan, bahkan kalau bisa dikencang, karena mereka akan terus berjalan. Dan mereka terus membawa mobilnya terus di malam yang gelap itu sampai kepada tempat yang terang dan aman. Lalu mereka berusaha untuk masuk ke sebuah tempat yang aman, dan disitulah mereka berhenti. Ternyata sang begal sudah tahu, mereka tahu bahwa kita sedang mengincar mereka, dan mereka pergi. Bapak Ibu Saudara terkasih, benteng pertahanan kita bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan kekuatan kita, tapi ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, maka kita bisa keluar dari berbagai mara dan bahaya. Next, di sini ada beberapa anak sini tadi yang sudah melaksanakan perenungan sini. Apa yang mau kami katakan di sini? Apapun yang terjadi, orang yang mengandalkan Tuhan akan aman dalam perlindungan Tuhan. Ini kesaksian dari anak sini. Ketika kita melaksanakan kunjungan, mereka berkata, sungguh ketika kami sudah mulai dibukakan kebenaran firman dan disampaikan dengan doa dan permohonan, Tuhan membukakan hati kami. Mereka sangat rindu untuk belajar firman Tuhan. Tetapi itu bisa terjadi kalau Tuhan diizinkan menjadi pendek dalam hidupnya. Anak-anak kita remaja banyak menghadapi persoalan, bahkan bos. Tapi ini, jika kita mau membuka hati kita, bahkan keluarga, maka di saat itulah benteng pertahanan itu akan terjadi dalam hidup. Engkau berharga di mata Tuhan. Seberapakah harga di mata Tuhan? Ibaratkan kita mempunyai uang 100 ribu. 100 ribu. Musim hujan seperti ini. Ketika kita taruh tangan kita mungkin ke kantong, lalu kita tarik uang 100 ribu jatuh ke air basah, kira-kira uang 100 ribu itu kita biarkan di bawah air atau kita kejar? Kita kejar. Sekiranya uang 100 ribu itu jadi lumpur dan berubah warna, tidak lagi seperti ada 100 ribu, masihkah kita mau mengambilnya? Masih. Bahkan mungkin kalau belum kita cuci dan kita jemur. Ya. Karena apa? Karena dia bernilai. Itulah gambaran hidup kita. Kita berharga di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa, aduh saya ini, ada dosa saya ini, ada penyakit saya ini, banyak persoalan. Tapi Mazmur berkata, di saat itulah engkau membutuhkan benteng pertahanan dari Tuhan. Jangan jadikan dirimu sebagai bentengmu, tapi jadikan Tuhan menjadi benteng pertahanan hidupmu di dalam Yesus. Karena kita telah ditebus oleh darahnya, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, percaya bahwa Dia sanggup untuk mengubah segala sesuatu di mana kita tidak sanggup untuk melakukan. Kita tahu roda mobil atau roda motor, kenapa dia bisa terus naik turun, melewati lubang, melewati berbagai jalan yang sulit? Karena dia terus melekat di porosnya. Poros itulah tempat dia untuk terus berguling, naik turun, bahkan mungkin menghadapi lubang, bahkan juga berbagai kondisi yang parah. Mari
berkoroslah terus kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika kita up down dengan segala pergumulan kita, kita tidak larut dengan persoalan kita, tapi kembali kita bersama Tuhan di dalam Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh song leader tadi. Give them sweet and grateful heart. Give them unto the whole. Artinya apa? Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidupku, sehingga aku patut bersyukur dan berterima kasih. Dan Mazmur berkata, hanya orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasihlah, maka kepadanya perlindungan dan pertolongan Tuhan akan terus berjalan dan terjadi. Mari perbanyak ucapan syukur. Mari perbanyak terima kasih kepada Tuhan. Mari perbanyak berjalan di dalam iman dan berkata, tanpa Tuhan aku hanya nol, tapi di dalam Tuhan aku menjadi bernilai, karena Dia nomor satu dalam hidup. Nol diberikan nomor satu, maka dia menjadi syukur. Semakin banyak pun nol kita sakit, kita punya banyak persoalan, kita punya banyak kesulitan, nol ini malah membuat nilai kita akan semakin dekat dan semakin disertai oleh Tuhan. Asalkan kita percaya bahwa Allahmu adalah benteng yang cukup perisai dalam hidupku. Mungkin di lagu yang terakhir kita boleh nyanyikan sebentar, lagu sebelum persembahan. Di situ dikatakan di slide, tolong tunjukkan ya. Aku benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sesaramu, pertolongannya nyata, si jalannya terang, Dia kemenang, beri kuasanya dan budayanya di bumi tak bertahan. Ngeri kuasa. Tetapi ingat, Allahmu benteng yang teguh. Sengeri apapun itu, engkau akan aman, engkau akan terjaga, dan engkau akan selamat. Karena apa? Itulah Tuhanmu yang penuh kuasa dan penuh kasih dan sedia untuk menyertai. Maka Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Bapak, terima kasih. Engkau menjanjikan kepada kami perlindungan dan pertolongan yang sempurna. Sebab kami manusia yang memang berdosa hanyalah debu tanah. Namun di tengah-tengah dunia ini kami berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, lewat kuasa-Mu, lewat Anak-Mu Yesus Kristus, darahnya yang kudus dicurahkan kami tersalib hanya untuk menebuskan manusia berdosa yang tidak mampu keluar dari dosa. Bahkan mungkin juga kami orang-orang yang tidak layak, namun Tuhan melayakkan ketika kami sadar siapakah kami ini Tuhan. Lalu Tuhan berkata, engkau berharga di mana. Kiranya kami boleh menyadari panggilan ini untuk mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa memiliki Yesus dan di dalam Yesus hidup kami sia-sia. Terima kasih Tuhan, jika firman-Mu telah membuka hati kami dan membuat kami semakin menyadari hanya benteng pertahanan kami dari Tuhan di dalam Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengaku bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah menuntun kami. Izinkan kami Tuhan untuk berjalan dalam terang firman, supaya jalan kegelapan membuat kami menjadi gelap. Tapi biarlah terang-Mu itu, Yesus berkata, akulah terang dunia. Kiranya dengan menerima Yesus kami berjalan dalam terang. Seberapa apapun pergumulan kami, mungkin penyakit yang kami hadapi saat ini, bahkan persoalan-persoalan ekonomi, bahkan anak-anak kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau berkuasa.
Engkau telah membuktikan banyak pertolongan yang luar biasa yang telah kami terima. Biarlah kami bersedia untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kami bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau telah mengizinkan kami untuk ibadah malam ini. Berkati para hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah ini. Untuk inansi Tuhan Yesus itu sebagai tulis dan ketua Dewan Koinonia, kami percayakan Tuhan kuasa untuk terus terjadi mengalir dan terus Tuhan jadikan hamba ini untuk menjadi hamba-hamba yang diberkati. Sebagai keluarga Hizkia adalah seorang hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga anak-anak, doa kami untuk anak kami supaya boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam pendidikan perkuliahannya. Bapa, kami juga bersyukur untuk dengan Pemimpin yang boleh menjadi pelayan Tuhan dalam badan ini, dalam keluarga dan doa, maka kesaksian ujian teks. Berkati hamba dan keluarga dan juga anak-anak, sehingga semuanya benar-benar boleh berjalan dalam terang Tuhan dan menjadikan benteng hidup kami hanya dalam Tuhan Yesus. Berkati para hamba-Mu yang dalam kantor ini, berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam rencana Tuhan atas dirinya dan keluarga besar orang tua ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami Eva, Arianja, Jonathan Butar-Butar dan juga Johari sebagai saudara. Berkati mereka Bapak dalam seluruh langkah hidupnya, kuliahnya, bahkan pekerjaannya. Biarlah itu boleh menjadi berkat yang memampukan mereka untuk terus melihat sinar terang Tuhan. Bahkan seluruh pelayan Tuhan multimedia, bahkan juga untuk para jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Lihatlah isi hati kami, permohonan dan doa kami. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga kami mampu bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua berita pelayanan yang sudah kami dengar dan doakan. Jadikanlah ini Tuhan menjadi kesempatan bagi kami untuk terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dan mampukan kami untuk turun di dalamnya bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan tolong setiap jemaat yang terus berseru-seru kepada-Mu dan jawablah doa mereka sesuai dengan iman dan kepercayaan kami di hadapan. Terpujilah Bapa yang kami sembah, terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.